Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Roma surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kita membaca pasal yang pertama, kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dijanjikannya sebelum dengan perantaraan nabi-nabi dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sekali lagi sudah mengumpulkan kami di tempat ini, bukan hanya sebagai satu perayaan pesta makan-makan atau sentimental atau reuni, tapi kami terutama ingin datang beribadah kepada Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, karena kami sadar tanpa kehadiran-Mu, kehadiran kami menjadi tidak berarti. Kami berdoa supaya perenungan ini boleh menjadi perenungan yang meneguhkan setiap daripada kami, identitas kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan mungkin juga ada di antara kami yang masih bergumul, kiranya Tuhan meyakinkan bahwa Engkau sungguh-sungguh adalah Allah yang sejati, yang sudah menjadi manusia sejati bagi kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir, dan Engkau yang memberkati baik yang berbicara maupun yang mendengar. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah saya memilih ayat ini berdasarkan satu penanggalan atau lebih tepat satu pilihan ayat yang biasa disusun orang untuk dikhotbahkan di dalam gereja-gereja tradisional. Kita tahu sebagian daripada gereja Protestan yang tradisional, kalau saudara mungkin mengunjungi termasuk juga yang ada di Indonesia, itu mereka ada nats khotbah yang sudah dipilih selama 1 tahun, sehingga gereja-gereja itu mengkhotbahkan secara serentak ya. Jadi seluruh sinode khotbah ayat yang sama. Hari ini ayat yang dipilih untuk perenungan Natal. Menarik kalau kita melihat dalam bagian ini ya. Pertama mungkin kita akan mendapati ini nggak ada cerita Natal di sini. Terus kedua ini juga bukan Injil, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma, bagian introduksi lagi yang nggak terlalu menyinggung tentang Natal. Saya pikir kita harus belajar untuk berpikir lebih secara esensial dan substansial daripada berpikir secara fenomena ya. Karena yang tidak ada, seperti nggak ada cerita Natal, bukan berarti nggak ada makna Natal gitu. Sebaliknya yang kelihatan seperti merayakan Natal, nggak tentu ada makna Natal. Saya pernah share kepada saudara kalau nggak salah tahun lalu itu, atau 1 tahun 2 tahun lalu di Singapura ya, itu ada di mana di airport ada banyak dekorasi tentang Natal. Ada satu observasi yang sederhana yang saya lakukan, mungkin saya bisa salah gitu, tapi ini observasi pribadi lah, at least observasi personal gitu. Saya miss simbol manger ya, palungan ya. Jadi nggak ada lagi palungan gitu. Jadi cari palungan sudah mulai susah. Kalau Sinterklas nggak usah ngomong ya, nggak pernah absen gitu. Tapi tahun lalu Sinterklas mulai absen digantikan oleh SpongeBob. Ya, merenungkan Sinterklas itu sudah susah sekali dari perspektif Injili, apalagi SpongeBob. Apa hubungannya dengan Natal gitu? Orang Natal setelah pesta, setelah itu mesti cuci-cuci pakai spons gitu ya, piringnya kotor dan sebagainya. Memang ada hubungannya juga sih gitu. Makin lama makin jauh, dan kalau saudara perhatikan di situ yang digeser bukan cuma sekedar konten ya, bukan cuma sekedar isi, bukan hanya makna Natal, tapi simbol sistem juga digeser gitu. Simbol sistem simbol bagi orang Kristen itu bukan nothing bukan. Saya baru baca satu artikel menarik tentang ini ya, tentang perenungan Natal. Ya, reflektif, maksudnya dia mengingatkan kepada para pendeta, para pengkhotbah khususnya supaya kita jangan berkhotbah untuk hal-hal yang sebetulnya nggak terlalu ada di dalam Alkitab, nggak terlalu jelas dibicarakan. Misalnya contoh yang paling terkenal ya,
Alkitab nggak pernah mengatakan bahwa orang Majus itu 3 gitu. Persembahannya 3 macam iya, tapi bukan berarti yang datang 3. Jadi kita nggak boleh ngomong 3 orang Majus begitu ya. Itu contoh klasik lah ya. Lalu dia mengatakan ini dan sebagainya. Oke, palungan ada di catatan palungan, tapi kita nggak pernah tahu palungan itu ada di dalam rumah atau di luar rumah begitu kan ya. Karena Alkitab juga nggak terlalu jelas sebenarnya bicara tentang itu. Lalu ya di dalam film-film termasuk film kartun kita sering menyaksikan bahwa waktu Maria dan Yosef datang di situ, Yusuf datang seperti kayak berbicara dengan innkeeper, dengan orang yang mempunyai penginapannya gitu, terus ditolak dan sebagainya. Sementara Alkitab sebenarnya nggak pernah menyinggung itu karena nggak ada pembicaraan itu. Jadi mungkin saja memang nggak pernah ada innkeeper. Itu biasa pada saat itu, kebudayaan pada saat itu waktu orang masuk ada satu tempat yang umum gitu ya. Jadi orang bisa memang tinggal di sana. Itu biasa pada saat itu. Jadi nggak harus ada innkeeper dan seterusnya. Wah, menarik saya. Menarik. Termasuk salah satunya ini disinggung adalah candlelight service ini ya. Lalu dia mengingatkan, jangan terlalu banyak membubuhi warna teologis gitu kan. Wah, saya kena di bagian itu. Karena setiap kali kita candlelight service kita bicara Yesus adalah terang dunia dan sebagainya. Lalu dia mengingatkan, ini kan simply culture, ini nggak ada hubungannya dengan dengan berita Alkitab. Betul memang Yesus nggak pernah dikatakan akulah lilin dunia, memang nggak ada gitu. Dan akulah makin lama makin pendek gitu ya, seperti lilin yang terang saya menghancurkan diri. Memang nggak ada memang nggak ada. Tapi mungkin saya sedikit perbedaan pendapat dengan gambaran seperti itu. Memang saya pikir betul, kita setuju dengan dia waktu kita mengatakan kita perlu membedakan antara yang mana culture yang memang belong to Natal, memang nggak harus salah itu nggak harus sinful, dengan yang betul-betul ada di Alkitab. Kita perlu ada pembedaan itu, clear gitu. Tapi mengintegrasikan keduanya, saya pikir juga nggak salah ya sebetulnya gitu. Ini memang bukan sesuatu yang mutlak, Kalau nggak ada candlelight service juga nggak kenapa-kenapa sih. Memang betul, mau coba nggak tahun depan, nggak usah ada candlelight service. Kalau saudara keberatan, nah mungkin saudara agak sedikit ada berhalanya begitu ya, terhadap lilin-lilin itu gitu. Kalau kita anggap ini nggak mutlak ya berarti boleh ada, boleh nggak ada. Tapi karena nggak mutlak ya berarti boleh ada juga begitu loh ya. Dan juga kita boleh menjelaskan ini kaitannya dengan iman Kristen apa. Seperti ini ya. Di sini coba untuk memakai bahan-bahan yang sederhana, bahan-bahan yang biasanya dianggap nggak berharga, nggak berarti gitu ya. Lalu kita pakai bisa menjadi pohon Natal. Gitu. Kali ini pakai gelas plastik. Saya wondering ini benar-benar gelas yang sudah dibuang atau orang ekstra beli dan ekstra minum, sehingga ada ecological problem nanti di sini ya. Ini banyak orang yang mempersoalkan dengan gelas-gelas plastik ini itu kompleksitas daripada permasalahannya. Cuma yang saya mau katakan adalah ini yang mau saya katakan adalah betul, ini kita bisa berikan makna teologis di dalam arti apa? Tuhan juga menggunakan kita orang-orang yang sederhana, bukan orang yang hebat, bukan orang-orang yang luar biasa, tapi orang-orang biasa yang bisa dipakai dalam tangan Tuhan. Maka ini benda-benda yang sederhana ya, dibuang orang tapi masih bisa menjadi seperti ini gitu. Bagus memberikan makna teologis itu, tapi jangan lupa ya, Tuhan pakai orang-orang seperti Paulus, Tuhan pakai orang-orang seperti Thomas Aquinas, seperti Calvin, seperti Luther dan sebagainya. Tuhan bukan cuma pakai orang-orang yang mirip gelas plastik loh, tidak gitu. Karena ini nanti bisa membatasi lagi pekerjaan Tuhan, seolah-olah orang kalau mau dipakai Tuhan mesti goblok dulu baru dipakai Tuhan, mesti bangkrut dulu baru dipakai Tuhan, orang mesti bodoh dulu baru dipakai Tuhan, orang mesti dibuang dulu baru dipakai Tuhan. Di dalam Alkitab sebetulnya lebih lincah daripada itu. Entah kita di dalam posisi mana, entah saudara kaya atau miskin, atau saudara di dalam keadaan yang di atas atau sederhana, dalam keadaan apapun ya. Kalau dalam bahasa pada zaman dulu, entah saudara orang merdeka atau budak, semuanya bisa dipakai Tuhan. Karena Tuhan itu berdaulat dan Tuhan nggak bergantung, ya, bahkan tidak bergantung kepada marginalitas. Tuhan nggak bergantung pada marginalitas. Saya sudah sering share bagian ini, ya. Ini kita perlu membedakan antara konsep Kristen, ya, dengan konsep seperti yang sering kali dibicarakan dalam liberation teologi, Marxism dan sebagainya. Kita bukan aliran kiri, ya, tapi juga hati-hati bukan aliran kanan juga, ya. Kita mesti kembali kepada Alkitab. Nah, hari ini saya ingin merenungkan sesuai dengan judul yang kita sudah pilih dan gumulkan, ya, Anak Allah yang berkuasa. Itu diambil daripada ayat 4 di situ, ya. Yaitu Yesus yang menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitan dari antara orang mati bahwa ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Sebenarnya dalam bagian ini, ayat keempat, ya, bukan berdiri sendiri tapi ada ayat 3 yang sebelumnya, yaitu dikatakan juga tentang Yesus, tentang anaknya yang menurut daging, ya. Ayat 4 bicara menurut Roh Kekudusan.
Kata menurut daging, menurut Roh Kekudusan. Ini sebenarnya membicarakan tentang dua natur Kristus, ya, tentang dua natur Kristus. Di dalam doktrin Kristus, di dalam kristologi kita menekankan ini, mengikuti bapak-bapak gereja, konsili-konsili, tapi juga pengakuan-pengakuan iman reform, katekismus dan sebagainya, dan terutama ajaran daripada Alkitab tentu saja. Ini satu kepercayaan yang particular ya, di dalam kekristenan. Allah menjadi manusia atau menjadi daging. Kalau kita melihat di dalam gereja mula-mula, kita akan mendapati ada gambaran orang-orang yang sulit untuk menerima dwi natur Kristus atau dua natur Kristus ini ya, karena mereka selalu berpikir di dalam paradigma either or. Mereka berpikir kalau Allah itu nggak mungkin manusia, kalau manusia itu nggak mungkin Allah. Ya. Jadi Allah itu bukan manusia itu bukan Allah. Allah manusia itu error. Mereka sulit sudah untuk menerima. Mengapa? Karena paradigma berpikir mereka itu adalah paradigma either or, either yang ini atau yang itu. Kalau yang ini berarti bukan yang itu, kalau yang itu berarti bukan yang ini. Mereka nggak sadar bahwa di dalam kehidupan itu banyak hal yang kita berpikir secara both and, ya, both and, dua-duanya, ya, tanpa harus melihat sebagai sesuatu yang kontradiksi. Tapi ini memang merupakan satu misteri, ya, nggak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan akal manusia. Ya, keindahan kekristenan memang di sini, ya, ini yang buat saya another both and atau another paradoxical concept, karena kita percaya satu sisi revealed, ya, its revealedness itu dinyatakan, kita bisa mempelajari, ya, ini bukan agama mistik, ini bukan kepercayaan yang terus pokoknya kamu makin tahu berarti makin nggak tahu. Kalau yang nggak tahu itu sudah betul gitu. Jadi bagaimana saya mengenal Kristus? Tutup mata, pejam mata, terus habis itu minta komunikasi mistik dengan Tuhan. Kekristenan bukan itu, saya bukan. Revealedness of Christianity itu penting sekali. Yet di sisi yang lain, saya tetap ada aspek misteri. Kita setuntas-tuntasnya berusaha untuk mengenal firman Tuhan, mengenal Allah kita, tetap ada bagian misteri yang kita nggak bisa explore sebenarnya, atau belum ya. Nah, bagian ini penting untuk di-preserve, saya. Kenapa, saya? Karena against enlightenment, against Aufklärung, against abad pencerahan, ya, orang yang sangat mementingkan rasio, mereka percaya sekali dengan fungsi logika, kehebatannya dan sebagainya. Akhirnya miss konsep-konsep tertentu yang memang nggak bisa dipetakan sejelas mungkin dengan kekuatan rasio manusia. Contoh sederhana ya, ini salah satunya. Kristus yang adalah Allah menjadi manusia. Waktu dia menjadi manusia, dia tidak kehilangan keilahiannya. Tapi waktu dikatakan dia tidak kehilangan keilahiannya, bukan berarti kemanusiaannya tidak sejati. Memang ada certain kesulitan saya di sini. Maksudnya begini, saya sedikit aja kesulitannya. Kalau orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Allah, dia menjadi manusia. Waktu menjadi manusia, ya, lalu orang dari luar akan berkata, dari manusia tapi dia nggak berhenti jadi Allah. Lalu kalau gitu dia nggak betul-betul jadi manusia dong. Dia sewaktu-waktu bisa tetap menggunakan kealahannya. Kalau begitu kemanusiaannya semacam sandiwara. Saudara mengerti ya logika ini ya? Logika dunia. Halo, saudara masih bersama saya kan ya? Sekali lagi. Kalau Yesus itu yang adalah Allah, dipercaya seperti orang Kristen menjadi manusia, tapi dia tetap tidak kehilangan kealahannya. Nah kalau begini kemanusiaannya itu ya, sebetulnya agak tanda tanya begitu ya, nggak betul-betul jadi manusia karena toh dia tetap punya akses terhadap keilahiannya kan. Lalu bagaimana bisa bilang manusia? Kalau dia betul-betul manusia, ya dia meninggalkan keilahiannya, itu baru betul-betul manusia. Jadi betul-betul nggak ada pertolongan bagi dia dari sisi keilahiannya. Tapi kenyataan kan tidak gitu. Nah, ini seperti kayak ada logiknya, sehingga waktu kita membaca di dalam gereja mula-mula ada bidat yang mengajarkan seperti ini, Yesus itu sebenarnya nggak betul-betul manusia, karena sangat menekankan keilahiannya at the expense of his humanity, sampai mereka mengatakan Yesus itu seemingly menjadi manusia, dia nggak betul-betul kelihatannya jadi manusia, ya. Tapi nggak betul-betul jadi manusia. Di dalam logika yang sederhana sebetulnya, yaitu apa, kalau dia betul-betul jadi manusia, itu bisa merusak daripada keilahiannya. Untuk preserve keilahiannya, dia nggak mungkin bisa jadi betul-betul manusia. Ajaran ini di dalam pergumulan daripada bapak-bapak gereja dianggap sebagai ajaran bidat, ya, karena sangat meninggikan keilahian, tapi at the expense of his humanity. Persoalannya di mana, Persoalan dalam bagian seperti ini, pengajaran seperti ini adalah waktu orang tidak percaya perendahan Kristus itu betul-betul perendahan yang real, ya. Waktu humiliation yang dia alami, waktu suffering dan kematian itu bukan kematian yang real. Waktu orang tidak percaya seperti ini, sebenarnya konsep dia tentang kekuasaan Allah itu keliru sama sekali. Sekali lagi,
Ada orang yang mengajarkan konsep powerfulness of God, the power of God. Di dalam pengertian apa ya? Tuhan itu so powerful. Gak mungkin mati begitu misalnya ya. Termasuk juga sekaligus di dalam pengertian gak mungkin jadi manusia sebenarnya. Tapi ini bukan konsep kuasa yang kita terima dari Alkitab, bukan saya. Waktu dikatakan anak Allah yang berkuasa, kita perlu memikirkan apa sih sebenarnya yang dikatakan Alkitab tentang kuasa. Karena kita sendiri punya konsep kita tentang kuasa, sudah. Kita ini punya pengertian kita tentang power. Orang banyak kesulitan ya waktu membicarakan tentang power, tentang kuasa. Lalu kita bilang kita nggak menghidupi paradigma itu lagi. Nah, ini masuk bukan cuma di dalam isu pemerintahan, gereja termasuk, tapi juga di dalam pendidikan anak, di dalam keluarga dan di dalam knowledge juga, di dalam education, semuanya sudah berubah di dalam ini ya, shifting paradigma ini. Anti power, anti otoritas, anti pembicaraan tentang kuasa. Kenapa? Karena begitu membicarakan tentang kuasa dianggap seperti kayak pembicaraan yang semena-mena. Ya, the so-called postmodern culture, filosofi, ya, dan seterusnya. Mereka sulit untuk menerima pengertian tentang kuasa. Memang nggak bisa ditutup-tutupi, manusia itu seringkali abuse kuasa, ya, abusing power. Manusia mempergunakan power secara salah, ya dipakai hanya untuk menindas atau cari keuntungannya sendiri atau untuk kelompoknya sendiri dan sebagainya. Sehingga waktu membicarakan tentang anak Allah yang berkuasa, istilah kuasa muncul lagi, orang otomatis berpikir sama aja, Tuhan juga kayak begini. Tapi Alkitab sebetulnya membicarakan Tuhan bukan seperti kita, kita yang seharusnya seperti Tuhan. Sekali lagi ya, Tuhan itu bukan seperti manusia, manusia yang seharusnya seperti Tuhan. Waktu Alkitab mengatakan Yesus anak Allah yang berkuasa, apa sih sebetulnya pengertian kuasa yang ada di situ? Kuasa di dalam pengertian apa? Kalau Yesus mau menggunakan otoritas keilahiannya ya, bikin seluruh dunia langsung takut dan tunduk kepada dia, itu gampang sekali. Dan sebetulnya dia juga berhak untuk melakukan itu. Tapi itu bukan demonstrasi kuasa yang kita baca di dalam Alkitab. Ya. Di dalam Markus misalnya, khususnya Markus ya, itu ada profil tertentu. Kita nggak khotbah Markus secara ekspositor, tapi di dalam profil teologi Markus yang sedikit berbeda dengan profil teologi Lukas. Itu orang scholar New Testament membicarakan tentang messianic secrecy theory, teori kerahasiaan kemesiasan Kristus. Maksudnya apa sih? Yesus setelah melakukan mujizat ya, lalu habis itu dia orang kan kagum ya, melakukan mujizat kagum ya. Tapi Yesus malah bilang, jangan menyebarkan ini. Jangan memberitakan ini kepada banyak orang. Gambaran ini, theology of the cross ya, terselubung. Ya. Sudah mulai, bukan cuma waktu dia ada di atas kayu salib, tapi waktu dia melakukan mujizat dan sebagainya, dia sudah melarang, mencegah orang supaya jangan memperluas ini. Baik kepada murid-muridnya, termasuk kepada setan ya, yang mengatakan, engkau anak Allah, kami tahu engkau adalah anak Allah, begitu ya. Lalu terus kemudian Yesus menghardik setan itu untuk diam. Menarik ya, ini kan penginjilan gratis ya, setan lagi yang melakukan begitu loh. Gak usah perlu manusia, setan pun juga penginjilan, mengatakan bahwa Yesus anak Allah, tapi Yesus mencegah. Apa sih? Kenapa? Kenapa Yesus mencegah? Toh setan bukan mengatakan sesuatu yang salah, memang Yesus itu anak Allah kan ya. Tapi di sini kalau kita melihat profil di dalam teologi Markus ya, again secrecy teori tadi, Yesus nggak mau kemesiasannya ya, keanak-Allahannya itu dikenal tanpa perspektif salib. Karena itu akan cenderung distorted, cenderung kacau pemikiran orang tentang keanak-Allahan Yesus. Sama saya membicarakan tentang kuasanya juga begitu. Kuasa Yesus itu apa saya? Kalau menurut Markus, ya memang di dalam mujizat dia menyatakan kuasanya betul, tapi pengenalan orang akan kuasa Yesus yang dibangun berdasarkan mujizat, itu Markus hati-hati sekali saya mengatakan. Jangan menyebarluaskan hal tersebut. Itu bukan konsep kuasa yang dipropagandakan di dalam kitab Markus, tidak saya. Tapi Yesus sendiri mencegah. Nah, kalau begini, Yesus jadi anti mujizat. Yesus nggak mungkin anti mujizat, saya. Dia sendiri melakukan mujizat kok dia anti mujizat. Ini bukan bicara tentang anti mujizatnya, bicara tentang pengenalan akan Yesus itu via apa sebetulnya itu? Via salib sebetulnya. Kalau Yesus mengatakan itu via salib, yaitu waktu dia di atas kayu salib, kita melihat di situ bagaimana Markus ya membongkar dengan apa adanya, membiarkan itu seperti serdadu centurion dan sebagainya itu dibawa kayu salib. Sungguh dia ini adalah anak Allah dan nggak ada koreksi apa-apa di sana, karena Yesus sudah naik ke atas kayu salib, itu baru dibuka.
Silakan orang bicara tentang anak Allah waktu disalib. Silakan orang bicara tentang kemahakuasaan Allah waktu disalib. Silakan bicara di sana. Karena nggak banyak orang bisa melihat di situ, nggak banyak orang. Kekristenan mesti berhati-hati untuk mengesankan orang lain dengan cara kuasa seperti yang dinyatakan di dalam dunia, ya, dan bukan menurut Alkitab gitu. Bukan di dalam ketersembunyian, tapi di dalam gaya yang triumfalistik begitu ya, triumfalistik. Saya pernah ngobrol dengan ini pendeta Hendra Wijaya ya. Lalu dia pernah ngobrol sama temennya, orang dari kepercayaan lain. Mengatakan satu kalimat yang saya pikir kita semua boleh introspeksi. Kita semua boleh introspeksi. Menyakitkan kalimatnya. Saudara siap dengar aja. Kalau nggak siap kita terusin. Tapi ini khotbah, saya nggak diskusi sama saudara. Saya terusin aja. Dia bilang, lu orang itu ya, orang-orang Kristen gitu ya, orang-orang Kristen. Mungkin khususnya Kristen Injili gitu. Ya, orang Kristen itu sebenarnya kita sih nggak takut lagi dengan keberadaan kamu. Karena lu orang nggak tertarik untuk masuk ke dalam dunia pemerintahan politik dan ya waktu undang-undang dibikin, ya lu sendiri nggak ada di situ. Lu tuh tahunnya cuma bisnis. Cari uang. Apa sih gereja itu? Gereja ini orang ini ya. Gereja itu identik dengan dua hal gitu. Satu, gedungnya bagus, ya. Satu gedung bagus dan punya uang. Sudah itu aja. Memang sih punya uang something sih, punya uang itu something gitu ya. Tapi waktu giliran policy dibikin, mana orang Kristen sih? Nggak mampu kasih sumbangsi pemikiran apa-apa, karena nggak belajar juga, nggak belajar saya. Taunya cuma dagang. Saya bukan menghina orang dagang, saya. Kita perlu pedagang tentu saja begitu. Tapi kalau semua orang Kristen berdagang, ya masalah saya. Ini masalah. Masa dagang is the only calling? Mana orang-orang Kristen yang menyerahkan anaknya untuk menjadi hamba Tuhan, jadi politik, lawyer dan sebagainya. Taunya dagang semuanya begitu. Lalu giliran policy dibikin, kita bilang diskriminasi. Kenapa kekristenan dikriminasi? Orang akan balik tanya, waktu kita bikin polisi lu ada di mana? Waktu kita bikin polisi lu sendiri ada di mana? Lu nggak tertarik kan ngobrol dengan kita? Lu juga nggak punya teori apa-apa kan? Nggak ada apa-apa, you nggak punya apa-apa. Your knowledge itu zero sebetulnya. Lalu kamu bilang setelah keputusan dibikin orang Kristen didiskriminasi. Waduh, ini boleh jadi introspeksi ya, kalau kita humble menerima kalimat ini ya. Kalau saudara cuma emosi, ngamuk, kepingin bales, ya itu anak kecil begitu. Tapi kalau kita humble, kita boleh introspeksi. Balik lagi kepada berita Natal, saya. Kaitannya di mana, saya? Yesus sendiri datang, ya ini sekali lagi, saya. Yesus itu bukan cuma dunia ide, begitu. Kasih Kristus, ya itu rencana keselamatan. Bukan cuma dunia ide, tapi dia masuk ke dalam dunia ini, tinggal bersama-sama dengan kita. Tapi sekali lagi, memang tersembunyi, saya. Tersembunyi, ya. Seperti nggak terlihat kemuliaannya, tapi di situ dinyatakan kemuliaan yang paling agung. Waktu di sini dikatakan itu menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Menurut daging, ini kan berarti secara kemanusiaan, according to his human nature, dia adalah keturunan Daud. Saya tertarik dengan kalimat ini, karena ini kan tulisan Paulus kepada jemaat di Roma ya. Kontennya akan sedikit berbeda kalau ditulis di dalam Injil ya, di dalam zamannya Yesus waktu dikatakan keturunan Daud itu orang hampir bisa dipastikan berpikir langsung di dalam konsep political messiah. Itu the revival ya, restoration of Davidic and Solomonic kingdom. Yaitu yang sudah diharapkan Israel bertahun-tahun, ratusan tahun ya. Akhirnya datang juga. Nah, ini pasti dia akan menggulingkan pemerintahan Roma dan sebagainya. Itu mempengaruhi konsep kuasa, konsep kuasa yang ada di dalam pikiran mereka. Waktu kita membaca dalam kitab Injil, indeed ada tension itu ya, bagaimana Yesus memberitakan apa sih sebenarnya artinya keturunan Daud dengan konsep orang tentang keturunan Daud. Maksudnya di dalam kaitan politik, kejayaan, power dan sebagainya secara ini ya, secara manusia. Tapi waktu Paulus menggunakan kalimat ini, menurut daging diperanakan dari keturunan Daud ya. Mungkin nggak terlalu ada isu dengan political messiah ya. Ini jemaat di Roma loh, jemaat di Roma. Kita tahu jemaat di Roma pasti ada ini ya, ada orang Israel juga di situ gitu. Tapi sejak tahun berapa itu Claudius Edict ya, tahun 49 AD. Itu kan Claudius mengeluarkan edict orang-orang
Yahudi, orang-orang Israel diusir keluar, diekspel dari kota Roma sehingga significantly mempengaruhi jumlah jemaat di Roma ya. Konteks ini pembelajaran daripada kitab Roma gitu. Sehingga saya percaya waktu Paulus menggunakan istilah Yesus yang adalah keturunan Daud ya, itu spektrum pengertian David the Kingdom seperti yang ada pada zaman Yesus sebetulnya nggak seperti itu sih, nggak terlalu hadir di dalam konteks Roma gitu. Pertama ini orang yang tinggal di Roma gitu ya. Roma itu ya di eternal city, tempat pemerintahannya ada di sana gitu. Lagi pula di dalam surat Roma kita membaca tulisan-tulisan Paulus yang nggak terlalu kritis terhadap pemerintahan ya. Bahkan Paulus mengajarkan supaya jemaat di Roma itu belajar untuk submit kepada pemerintah gitu. Jadi agaknya sulit untuk mengerti konsep keturunan Daud di dalam pengertian political Messiah itu bukan konteks Roma gitu. Tapi mungkin konteks di dalam Injil ya sangat hadir sebagaimana dipercaya oleh banyak orang Israel. Maksudnya apa sih? Waktu di sini dikatakan diperanakkan dari keturunan Daud, ya, itu Daud kan satu motif. Ya. Biasanya kalau kita bicara tentang Daud di sini kita mungkin langsung mengkontraskan dengan sekali lagi Daud itu ya, David the Kingdom, kemuliaan daripada kerajaan Daud, Salomon itu the golden age of Israel. Lalu kita membandingkan dengan Yesus lahir di palungan, ya, kandang, ya, ditambahin lagi dengan bau dan seterusnya, jorok kotor terus mati di atas kayu salib. Ya. Daud pakai mahkota beneran, Yesus pakai mahkota duri dan sebagainya. Gambaran kontras ya. Tapi orang lupa ya untuk melihat di dalam kehidupan Daud ya, sebelum dia menjadi raja secara de facto, dia sebenarnya mengalami pergumulan yang juga seperti pergumulan Kristus. Orang jarang mengkaitkan kontinuitas kehidupan Daud dan kehidupan Kristus, bukan secara kontras ya, tapi secara kontinuitas. Maksudnya apa sih? Daud kan memang sudah diurapi oleh Samuel ya, jadi raja. Itu sudah pasti kan ya, sudah pasti ini tangan Tuhan melalui Samuel. Tapi setelah itu apa yang kita baca dalam kehidupan Daud? Daud mengalami proses yang panjang, dikejar-kejar Saul dan sebagainya, lari dan sebagainya. Mirip dengan kehidupan Yesus yang dikejar-kejar Herodes, ya, lari. Ya. Sebelum betul-betul dikonfirmasi kemuliaannya oleh Allah sendiri. Gambaran ini, gambaran menjadi manusia. Apa sih menjadi manusia? Menjadi manusia itu salah satunya adalah menjalani proses kehidupan. Proses itu bisa kejam, karena banyak orang nggak sabar. Orang makanya kepingin semuanya instan ya. Sekarang bukan cuma mie itu sudah zaman dulu mie instan begitu ya. Sekarang bukan cuma mie yang instan, belajar teologi pun juga instan, buku instan, relasi kita dengan sesama manusia juga instan. Our friendship juga instan sama. Karena instan makanya losing friendship juga instan juga, gampang dapat ya gampang hilang. Tadi saya pagi sharing tentang bagian itu bagaimana sekarang kalau kita orang-orang sibuk yang mau baca buku teologi sih memang belum ada nggak terlalu laku juga kayaknya. Tapi buku-buku bisnis gitu kan ya, buku-buku bisnis itu kan tebel gitu kan ya. Waduh nggak ada waktu ini, sudah mau dagang kok suruh baca kayak begini lagi. Saya sudah lulus gitu kan ya. Lalu bagaimana Lalu orang bikin versi summary ya, summary cuma beberapa halaman gitu. Buku yang tebel dibikin summary-nya. Itu saudara mesti beli loh, itu summary itu bukan free online. Tapi saudara mesti beli ya. Beli itu untuk orang-orang sibuk yang mau sebetulnya dia ini tulis apa sih? Ini loh, ini versi summary-nya. Beli berapa dolar begitu ya. Wah, itu laku keras ya. Kenapa? Karena banyak orang nggak ada waktu baca tebel begitu. Jadi maunya baca yang ringkasan. Paling nggak saya sudah tahu lah kira-kira ini isinya apa gitu. Plato in 60 minutes gitu misalnya ya deh. Plato in 60, tinggal tunggu aja habis itu ya, Jesus in 60 minutes. Mari kita mengenal Yesus dalam 60 menit gitu ya. Calvin in 60 minutes ya. Semuanya pengenalan instan, saya nggak ngerti sebetulnya. Orang itu nggak ngerti dalamnya apa. Tapi sebetulnya nggak salah kan ya. Orang mau belajar dengan 60 minutes juga nggak salah nggak salah. Tapi yang salah di mana? Orang pikir setelah dia baca 60 menit dia sudah berlagak kayak sudah profesor gitu ya, sudah tahu semua tentang Plato. Itu yang konyol Yang konyol di situ sebetulnya. Sekali lagi ya, orang kalau belajar dengan buku-buku pendahuluan, introduksi, nggak apa-apa sih, nggak ada yang termasuk buku summary yang tadi saya bilang. Boleh, tapi asal dia tetap sadar ya, ini cuma summary, ini bukan buku aslinya. Dan saya kalau mau belajar Richard, saya mesti belajar buku aslinya. Tidak. Orang belajar cuma 60 menit, dia pikir dia sudah tahu semua, nggak ada yang dia nggak tahu tentang Plato begitu ya.
Ya inilah kecelakaan di dalam dunia kita, karena semuanya jadi instan, semuanya jadi dangkal, semuanya jadi fleeting, jadi cepat sekali. Perkenalan kita jadi perkenalan yang sangat-sangat superficial, permukaan semuanya begitu ya. Daripada saya jabat tangan sama saudara satu-satu, kalau gini kan cepat. Ini namanya metode scanning, saudara kena scan semua atas bawah gitu, saudara sudah masuk gitu. Pokoknya foto dulu, ya. Termasuk juga turis-turis itu ya, Heidegger pernah membicarakan bagian ini, turis-turis itu datang. Yang penting fotonya dulu, yang penting sama selfie-nya dulu. Barangnya sendiri mungkin lupa menikmati. Saya barusan nonton satu film menarik, ini film sih memang ya, bukan true story. Tapi anyway, ada message-nya di situ. Ada seseorang yang kerja sebagai fotograf di National Geographic atau apa gitu. Lalu dia pergi ke tempat-tempat yang sangat remote, bahaya dan sebagainya untuk mendapatkan satu jepretan yang sangat unik gitu ya untuk National Geographic. Lalu di situ dia cerita ada pengalaman di mana kadang-kadang ada lewat satu macan tutul atau apa yang sangat jarang gitu, tapi dia nggak foto gitu. Sayang sekali kan dia, ini momen gitu, mumpung dia keluar kan, dia nggak selalu keluar. Tapi dia mengatakan saya nggak foto, kenapa? Karena pemandangan ini begitu bagus, saya nggak mau wasting my time untuk sekedar dapat foto. Saya mau menikmati itu gitu, bukan lewat kamera saya, tapi lewat mata secara langsung gitu. Culture seperti ini hampir nggak ada sekarang di turis-turis yang pergi melancong gitu ya. Yang penting foto dulu, karena kalau enggak ntar orang nggak tahu kalau saya sudah di sini gitu. Mesti di-share di Facebook cepet-cepetan gitu ya, supaya orang tahu saya ini pergi kemana saja gitu. Tapi menikmati barangnya sendiri, menikmati keindahannya sendiri, mungkin lupa. Balik lagi ke sini ya. Yesus datang mengunjungi kita bukan fleeting moment, bukan. Yesus bukan datang mengunjungi kita cuma 3 menit terus dia balik lagi ke surga, tidak gitu. Tapi dia menjadi manusia, mengalami proses. Saya sudah pernah sharing bagian ini juga, ini pengulangan Kalau Yesus mau lahir seperti Adam dan Hawa, langsung lahir dewasa, bukan lahir ya namanya, langsung Hawa dan Adam kan diciptakan langsung dewasa begitu kan ya. Saudara baca begitu kan ya di Kejadian kan. Kita nggak ada kesan pembacaan yang sederhana bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan bayi dulu kan, nggak ada gambaran gitu ya. Ya kita assume waktu Adam diciptakan yang langsung dewasa, Hawa diciptakan yang langsung dewasa kan. Atau saudara ngerti yang lain? Enggak kan? Waktu Hawa selesai diciptakan, terus Adam bilang, inilah tulang dari tulang, daging dari dagingku. Itu bukan anak umur 3 sama anak umur 3 kan, kan agak anting kebel, ngerti kayak begitu kan ya. Sudah ngerti romance in very early childhood gitu, prodigy in love misalnya. Kayaknya enggak, dan juga lebih enggak mungkin lagi Adam umur 30 terus habis itu Hawane baru umur 5 tahun. Itu namanya child abuse gitu ya. Kita baca sederhana lah, kayaknya sih bagi Adam dewasa, Hawa dewasa, itu pembacaan yang paling sederhana ya. Enggak perlu commentary, enggak perlu scholars, enggak perlu, kita baca sederhana aja, kayaknya memang begitu. Masa Yesus enggak berhak turun ke dunia ya? Toh dia bekerjanya kan mulai 30 sampai 33 gitu kan kira-kira. Toh yang penting kan 3 years itu kan ya, 30 tahun itu kan kita nggak terlalu baca dia ngapain, nggak terlalu dicatat juga kan dalam firman Tuhan. Lalu kita cuma punya 3 tahun betul-betul condensed, crystallized, yaitu pengalaman 3 tahun itu. Kita bertanya, kenapa Yesus nggak turun 29 aja? Oke lah, preparation 1 tahun gitu. 29, 30 dia mulai langsung menjabat itu ya, kemesiasan dan sebagainya, 33,5 tahun sudah Pak. Namanya program intensif jadi juru selamat begitu ya. Tapi ya still 3 tahun begitu. Tapi tidak kan, Yesus lahir seperti tanda kutip membuang-buang waktu gitu kan. Mesti menunggu lagi ya, mesti mengalami proses. Mengalami proses seperti saudara dan saya. Itu artinya menjadi manusia. Waktu kita hidup di dalam satu teknologi atau keadaan yang enggak mengondusikan kita untuk mengalami proses ya. Kita ini jadi dehumanize ya. Dari dehumanisasi, jadi nggak kayak manusia. Karena manusia itu mengalami proses, tapi ini ya sekeliling kita itu membuat kita nggak mengalami proses seperti maunya jam, semuanya lompat. Akhirnya kita pelan-pelan seperti bukan manusia, dan kita nggak sadar kalau kita sudah mulai kehilangan natur kemanusiaan kita. Manusia nggak sadar, manusia pikir dia makin hebat, dia makin lebih tinggi, dia supra manusia. Nggak ada itu sudah supra manusia.
Allah sendiri menjadi manusia. Waktu Allah menjadi manusia, dia ingin mengajarkan kepada kita apa sih sebetulnya artinya menjadi manusia. Tapi bukan berhenti di situ, bukan berhenti. Karena pendemonstrasian kuasa ini ya, kuasa Allah begitu berkuasa, saking berkuasanya sampai dia bisa menjadi manusia. Truly powerful, gambaran kuasa seperti ini, gambaran freedom. Saking bebasnya, saking tidak terbatas sampai bisa masuk ke dalam dunia yang terbatas. Konsep paradoksikal maksudnya, saking mulianya, begitu mulia sampai masuk ke dalam kehinaan, tidak takut kepada kehinaan, justru karena saking mulianya. Begitu kudus di dalam kekudusan yang sempurna sampai bisa bergaul dengan orang-orang paling berdosa. Ini konsep Alkitab, Tapi konsep dunia semuanya terbalik, Karena mulia, saya masa masuk tempat kayak begini, ini nggak cocok untuk saya. Itu namanya orang mulia, begitu ya. Saya ini adalah orang penting, masa ketemu sama orang nggak penting kayak begini, itu namanya penting, begitu ya, kalau di dalam dunia gitu. Orang penting nggak bicara sama orang nggak penting, orang penting mesti ketemu sama orang penting yang lain. Di dalam Alkitab, kita nggak ketemu konsep seperti ini. Itu bukan konsep kemahakuasaan, kemuliaan, kebesaran Allah, bukan. Juga bukan konsep kekudusan Allah, bukan. Sekali lagi ya, justru karena Allah itu kudus, kudusnya itu sempurna, maka dia bisa bergaul dengan orang-orang berdosa tanpa menjadi berdosa seperti mereka, karena kekudusannya sempurna. Kita belajar di dalam bagian ini ya, waktu dikatakan menurut daging, tapi juga waktu Paulus membicarakan menurut roh kekudusan ya. Menurut roh kekudusan, bicara tentang kekudusan, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Berkuasa apa, Ya ayat ini saja. Berkuasa menyatakan apa itu hidup yang kudus. Kita sudah sering mengkhotbahkan bagian ini, hidup kudus di dalam pengertian apa? Itu being set apart maksudnya, consecrated dipisahkan. Atau di dalam bahasa Kierkegaard dia mengatakan the purity of the heart is to will one thing. Cuma ada satu fokus di dalam kehidupannya, satu fokus, to will one thing, menginginkan satu hal saja. Gak banyak cabang hatinya, cuma ada satu fokus ya. Yesus waktu turun ke dalam dunia, dia fokusnya cuma satu. Dia tahu di situ dia akan menderita, lalu mati di atas kayu salib, bangkit dan kembali kepada Bapa, menyelesaikan rencana keselamatan Allah. Fokusnya satu, nggak banyak agenda. Kita ini manusia banyak agenda, banyak agenda. Maka kehidupan kita itu banyak distraction akhirnya. Distraction itu apa ya? Apa banyak pengalih perhatian gitu ya. Banyak pengalih perhatian. Karena nggak fokus ya, karena nggak ada satu fokus, jadi banyak fokus ya. Akhirnya kita ya kehilangan fokus akhirnya, karena terlalu banyak fokus. Kekudusan itu berarti hidup dengan satu fokus, satu tujuan. Dan Yesus mendemonstrasikan itu. Dia betul-betul set apart, hidup sepenuhnya untuk melakukan rencana Bapanya yang di surga. Dia nggak melakukan programnya sendiri, dia melakukan program Bapanya. Dan hanya program Bapanya. Di dalam Yohanes sudah dikatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Otoritas ini bukan otoritas yang dari diriku sendiri, tapi otoritas yang diberikan Bapa kepadaku. Baik perkataannya, baik kelakuannya, itu words and works. Perbuatan, karya, tapi juga perkataannya, firman, itu semuanya adalah dari Bapa, bukan dari Yesus sendiri, dari Bapa. Maka waktu kita membaca dalam bagian ini, saya tertarik dengan istilah itu waktu membicarakan tentang kekudusan, menurut roh kekudusan, ya, menurut roh kekudusan. Tapi Paulus di dalam ayat 1 juga menyebut istilah yang sama, yaitu Paulus hamba Kristus Yesus dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan. Yang saya mau katakan adalah biasanya begini kalau kita membicarakan tentang Christ humanity, ya, lalu kita bilang ini Christ humanity, ya ini ada kaitannya dengan kita. Christ divinity, ya keilahian Yesus. Nah ini berarti kita mesti tahu ada creator-creature distinction ya. Ini tradisi reform kan ya, itu kalau sudah baca Kierkegaard ya, qualitative difference. Karl Barth bicara tentang qualitative difference ngikutin Kierkegaard. Atau orang ya, later reform theologian seperti Van Til juga membicarakan tentang qualitative difference. Ini creator-creature distinction, ada garis gitu. Bagaimanapun ciptaan bukan pencipta. Ini tradisi yang baik, saya percaya begitu ya, tapi belum komplit. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, lebih komplit sebenarnya daripada itu. Yang kita baca di sini, waktu dikatakan menurut roh kekudusan, itu kan sebenarnya lebih refer ke Christ divinity, lebih menunjuk kepada
keilahian Kristus, sementara waktu dia bilang menurut daging, nah itu menurut kemanusiaan. Jadi ada kemanusiaan, ada keilahian begitu ya. Waktu dikatakan menurut Roh Kekudusan, itu jelas menunjuk kepada keilahian. Tapi saudara perhatikan di sini, keilahian ini yang bisa di-imitate, yang bisa di-share, experienceable by Paul, seperti Yesus ya, itu menurut Roh Kekudusan, hidup kudus. Demikian juga Paulus, dia hidup kudus mengikuti Kristus. Sudah bisa mengikuti ya, ini apa pikiran saya. Jadi bukan cuma creator-creature distinction, tapi di dalam pengertian kita ini diundang ya untuk bisa berbagian di dalam kehidupan Kristus, di dalam kehidupan Allah. Yesus itu kudus sepenuhnya dan kita diundang untuk ke sana. Merepresentasikan kehidupan Allah secara sempurna karena dia memiliki kuasa itu. Saya ambil contoh sederhana saja, contoh sederhana. Kalau sudah membicarakan tentang kekuasaan Kristus ya, kekuasaan anak Allah, saya nggak tahu apa yang muncul di dalam pikiran saudara, tapi mungkin bisa muncul gambaran seperti ini. Yesus itu berkuasa apa? Dia itu ya cuma 5 roti dan 2 ikan, dia gini-gini. Terus habis itu berkat apa doa, terus 5.000 orang kenyang, itu Yesus berkuasa. Terus saya coba, karena nggak ada larangan don't try this at home, jadi saya coba at home. Saya ambil roti, saya gini-gini. Memang bisa jadi 5.000, tapi memang kecil-kecil ya gitu ya. Kok lain ya saya sama Yesus? Saudara anggap poin saya, kan maha kuasa yang kayak begini saya, nggak terlalu bisa dipelajari. Itu poin saya. Saudara bilang, Yesus itu berkuasa, dia berjalan di atas air. Saya berjalan di atas air, tenggelam. Gimana ini? Saya kok susah ya bicara tentang kemahakuasaan Allah gitu. Itu creator-creature distinction ya. Memang betul, betul ada aspek seperti ini. Tapi jangan lupa, di dalam Alkitab ada pembicaraan tentang kekuasaan Allah yang bisa ditransfer dan bisa di-experience oleh human being. Berkuasa menyatakan kehidupan yang kudus. Paulus menghidupi itu. Kehidupan yang kudus. Seperti Yesus kudus ya. Paulus juga hidup kudus. Dan dia mau jemaat Roma juga hidup kudus. Seperti Paulus, seperti Yesus. Dan saudara juga. Kita diundang untuk masuk ke dalam kehidupan kekudusan. Being set apart. Ini bisa dialami unlike tadi ya, pecah-pecah roti atau jalan di atas air. Yang itu kayaknya gak bisa diimitasi begitu. Tapi ini bisa diimitasi. Maka berita Natal kalau kita menghayati, bukan hanya di dalam pengertian Yesus menyediakan tempat bagi kita seperti lagu ini ya. Ini lagu bagus sekali ya, Pak. Mirip dengan lagu Perjamuan Kudus, lagu yang nomor 3 tadi kita nyanyi ya. Kan bicara waktu Yesus ke dalam dunia itu dia nggak ada tempat bagimu. Yesus datang, nggak ada tempat untuk dia. Tapi dia sendiri waktu dia kembali ke sorga, kita akan kembali ke sana bersama dengan dia menyediakan tempat bagi kita. Kontras ya, Yesus waktu turun ke dunia nggak ada tempat untuk dia, tapi dia waktu kembali ke sorga ya. Kita yang melupakan dia, nggak menyediakan tempat untuk dia. Yesus menyediakan tempat bagi kita. Ini lagu yang sangat-sangat indah ya. Maksudnya kontras ya, kejahatan manusia dan kebaikan diri Allah. Tapi kalau cuma berhenti di sini kurang ya. Karena ini ya saya sudah berdosa kepada Yesus, saya nggak menyediakan tempat, tapi Yesus menyediakan tempat bagiku. Thank you loh. Thank you sudah menyediakan tempat. Yesus akan bilang, you setelah dibenarkan ya, you menyediakan tempat untuk orang lain atau tidak? Pertanyaan di situ ini bukan keselamatan saya sudah terima, saya sudah diampuni dosanya, lalu selesai gitu. Tapi ini kabar ini ya, kita teruskan kepada orang lain atau tidak? Karena ini invitation to live the life of Jesus. Satu undangan untuk menghidupi kehidupan Kristus. Di Jerman despite ini ya, saya lagi baca-baca berita, despite ada perdebatan yang sangat sengit tentang refugees ya, sudah tahu ya, nggak tahu sekarang akhirnya berapa, saya juga nggak ngerti itu gimana cara menampungnya ya, karena orang-orang itu betul-betul sulit perlu waktu panjang sekali, again proses itu ya, nggak bisa langsung integrasi, mesti diajar bahasa Jerman, mesti mengenal culture Jerman dan sebagainya. Ada perdebatan yang terus-menerus dibicarakan ya. Saya nggak sedang bicara politik tapi saya tertarik dengan gereja-gereja yang mencoba untuk mengaitkan berita Natal dengan para refugees. Lalu mereka menghadirkan satu drama, ya gambaran sederhana gitu, ya, Yusuf dan Maria, refugees. Yusuf dan Maria itu refugees. Mereka nggak dapat tempat, nggak ada yang mau menampung. Lalu itu didramakan pakai orang-orang dari mana? Ya Timur Tengah yang ditampung. Ini mereka refugees.
Seperti dulu ya, Yesus dan Maria yang gak ada tempat. Kita seringkali nyanyi kan kalimat, oh seandainya saya di sana, saya pasti akan buka tempat untuk Yesus. Saya itu orang-orang Israel memang jahat sih begitu kan ya. Saya di sana, oke saya dulu minta maaf Tuhan, saya salah, memang saya sudah berdosa, saya nggak buka tempat untuk kamu. Tapi sekarang saya sudah mulai buka tempat untuk kamu, gitu kan? Saya mau menyambut engkau. Di sini dikatakan di dalam hatiku, lahirlah di dalam hatiku. Kalau nggak ada hotel yang mau tamu, lahir di dalam hatiku jadi hotel, jadi seperti palungan, silakan masuk begitu ya. Siapa yang nggak mau saya undang Yesus? Semua orang undang Yesus, nggak ada kesulitan sih ya. Ini bukan Yesus, kalau Yesus ya nggak apa-apa, silakan makan gratis di rumah saya, silakan. Tapi ini orang Timur Tengah, nanti dulu loh. Ini apa ini? Kebudayaannya apa? Agamanya apa? Dia pergi kemana? Kalau ibadah gitu, ke gereja atau bukan, atau ke tempat lain? Nanti kita ngomong dulu begitu kan. Persoalan kekristenan putar-putar selalu di situ, saya. Vertical relationship tanpa ada penghayatan horizontal, bukan tanpa ya, atau lacking penghayatan horizontal. Kalau kita begini terus ya, kita jadi nggak seperti menghayati berita Natal, tapi kita nanti jadi akhirnya perspektif luar ya. Orang akan mengatakan ya orang-orang Kristen itu ya propaganda lagi begitu ya. Propaganda. Saya bukan mau merendahkan artinya khotbah, pemberitaan firman Tuhan, lalu terus seminar dan sebagainya. Itu penting saya. Tapi ini nggak bisa menggantikan deeds of mercy. Tidak menggantikan deeds of mercy. Saudara baca dalam kehidupan Kristus kan, Yesus memberitakan firman Tuhan, iya dia mengajar, tapi Yesus juga hadir di antara orang-orang miskin, ada janda yang kehilangan anaknya dibangkitkan oleh Yesus. Yesus hadir di dalam pergumulan kesulitan daripada orang Israel, bukan cuma khotbah, tapi hadir di tengah-tengah penderitaan, pergumulan, kesulitan. Itu precisely dia turun. Kalau dia cuma khotbah, dia bisa pakai nabi-nabi, dan dari dulu juga sudah begitu kan ya. Di dalam perjanjian lama Yesus khotbah melalui nabi-nabi, jadi nabi-nabi memberitakan firman Tuhan. Tapi ini Yesus sendiri turun karena dia mau mengerti kesulitan. Dia sudah mengerti dari perspektif kemataannya, tapi dia mengerti di dalam dimensi yang lain, yaitu dimensi experience, hidup bersama dengan orang-orang yang sulit, yang menderita, yang di dalam pergumulan. Lalu dia mengerti di situ kesulitan mereka. Natal adalah berita ini. Berita kita bukan cuma menerima Yesus. Menerima Yesus di dalam hati kita diselamatkan selesai sudah, tapi juga di dalam pengertian kita belajar untuk menghidupi kehidupan Kristus sebagai gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, untuk kesekian kalinya, setelah beberapa tahun kami merenungkan makna Natal yang sama, kami mohon supaya Tuhan menolong kami, supaya kami tidak menjadi bosan, sehingga berita ini akhirnya menjadi satu berita yang klise, yang kami sendiri mulai tidak lagi tertarik untuk mendengarkan, karena mungkin kami hanya mengejar wawasan-wawasan yang baru, insight yang baru, yang mungkin sebenarnya hanya menyatakan bahwa kami tidak pernah melakukan apa yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami boleh berbagian di dalam kehidupan-Mu secara sederhana, kami tidak akan pernah menjadi bosan dengan berita Natal, dengan pengajaran yang selalu sama yang kami terima dari firman Tuhan, karena kami menghidupinya di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami, orang-orang yang percaya, kami belajar untuk menghidupi Engkau, menghidupi spirit Natal, bukan hanya pada bulan Desember, tapi di dalam sepanjang kehidupan kami. Engkau yang rela turun, hadir, tinggal bersama-sama dengan kami, orang-orang yang berdosa, najis, kotor, lebih kotor daripada kandang, lebih kotor daripada semua yang lain yang Tuhan alami di dalam kelahiran-Mu. Kami mohon supaya Tuhan menggerakkan kami dengan roh yang sama yang ada pada Tuhan, belajar untuk hidup di tengah-tengah pergumulan orang-orang di sekitar kami, dan memberikan pengharapan yang hanya ada pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.